dari Imam Abdul Walid An-Naisaburi, Qiyamul Lail sama tahajud itu utama mana? Utama yang tahajud, jelas, karena setelah tidur itu berat. Lebih utama yang tahajud. Nah, yang tahajud ini, yang sholat sunnah setelah tidur ini disebut tahajud ini punya keutamaan istimewa. Apa? Wa yashfa'u fi ahli baiti. Orang yang ahli tahajud itu nanti di akhirat Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadid lisani واهدِ قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا النور أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di majelis ilmu yang semacam ini sesungguhnya bukan kita yang pengen hadir, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk hadir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihuhu fid din, Allah akan memberikan pemahaman terhadap orang tersebut dalam masalah agama. Kalau Allah menghendaki baik seorang hamba, maka akan diberi pemahaman agama. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, maka dia tidak akan diberi pemahaman agama. Dari mana kita dapat pemahaman agama itu? Ya tak lain di majelis yang semacam ini, di majelisnya para ulama. Berarti kita dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Tandanya apa? Kita dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu sehingga kita semakin paham agama ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar dapat kebaikan di dunia sampai di akhirat, berkumpul kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada pembahasan hadis yang ke-29 yang mana kemarin Rasulullah SAW telah mensabdakan ala adulluka ala abwabil khair, tidakkah aku tunjukkan padamu wahai Mu'ad atas pintu-pintu kebaikan? Maka dijawab oleh Nabi, pintu kebaikan pertama adalah as-shaumu junnah, yaitu puasa. Yang kedua adalah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un naran kama yudfi'ul ma'un nar, yaitu sedekah. Dan yang ketiga, pintu-pintu kebaikan yang ketiga, wassalatul rajuli, dan sholatnya seseorang min jawfil laili, dari tengah malam. Summatala, kemudian membaca itu Rasulullah SAW, tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun, sampai pada ayat atau akhir ayat ya'malun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pintu-pintu kebaikan yang ketiga
Di dalam hadis ini Nabi menyatakan pintu kebaikan yang nomor 3 selanjutnya yaitu sholat di tengah malam. Ya. Sholat di tengah malam. Sebagaimana beliau menyebutkan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini adalah tanda-tanda hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Mereka itu diantaranya tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara tanda-tanda orang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dekat sama Allah, kaum solihin adalah mereka lempeng mereka renggang dari tempat tidur. Tubuh mereka renggang dari tempat tidur alias bangun di tengah malam. Yad'una rabbahum, mereka beribadah kepada Tuhannya khaufa wa tama'a, karena takut akan siksaan Allah, wa tama'a, takut karena murka Allah, wa tama'a, dan mengharapkan rahmat belas kasihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sholat malam, sholat tahajud. Jadi sholat malam itu ada 2 istilah. Pertama disebut qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya, baik secara langsung atau nanti, tapi belum sama sekali tidur. Itu disebut qiyamul lail. Setelah sholat isya kemudian sholat sunnah, itu disebut qiyamul lail. Jenengan sholat ba'diyah isya itu juga sudah disebut qiyamul lail. Semua sholat sunnah dilakukan setelah sholat isya sebelum subuh tanpa tidur, itu disebut qiyamul lail. Kemudian istilah yang kedua, semua sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya sampai sebelum subuh, setelah tidur, didahului dengan tidur, itu disebut sholat tahajud. Makanya Nabi SAW dalam riwayat sholat malamnya beliau itu 11 rakaat. Beliau sholatnya sholat witir. Jadi sholat witir itu kalau dilakukan sebelum tidur, setelah isya sebelum tidur, namanya qiyamul lail. Tapi kalau dilakukan setelah tidur, otomatis disebut tahajud. Artinya gimana? Kalau ada orang sholat sunnah walaupun tidak niat tahajud, asal sholat sunnah itu setelah bangun tidur, otomatis dia dapat pahala tahajud. Walaupun ba'diyah isya, walaupun sholat witir, otomatis dapat juga pahala tahajud. Itu perbedaannya. Ini disebutkan di kitab Syamsud Dohirah. Di kitab Syamsud Dohirah itu disebutkan keterangan ini. Perbedaan antara qiyamul lail sama tahajud. Qiyamul lail, tahajud intinya adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya dan sebelum adzan subuh. Di antara waktu itu. Kalau didahului tidur namanya tahajud, kalau tanpa didahului tidur namanya qiyamul lail. Nah, tahajud atau qiyamul lail ini lebih-lebih kalau di tengah malam, itu mempunyai faedah yang sangat besar. Sampai-sampai di dalam satu riwayat disebutkan innallaha ta'ala yubahil malaikata biquwamil laili fil dhulam. Yaqulu unduru ila ibadi qad qamu fi dhulamil lail hatta la yarahum ahadun ghairi ishhadu anni abahtuhum daru karamati.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan di depan para malaikatnya biqiyamil lail, dengan orang-orang yang bangun di tengah malam. Qiyamul lail ataupun tahajud sama. Di tengah malam mereka mau bangun, mau berdiri untuk sholat ibadah kepada Allah, dibanggakan orang tersebut di hadapan para malaikat. Allah berkata kepada para malaikat, "Ungduru ila ibadi," lihatlah kepada hamba-hambaku yang mereka saat ini benar-benar berdiri ibadah, sholat di tengah-tengah malam, di gelapnya malam. Tidak ada satupun yang tahu kecuali aku. Di tengah malam semua orang tertidur, ini ada satu hamba yang bangun munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga Allah sama orang hamba yang seperti ini. Isyhadu, saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan memberikan balasan pada hamba tersebut, surgaku tempat kemuliaan, tempat rahmatku. Ini orang-orang yang qiyamul lail atau tahajud. Bahkan disebutkan dari Sayyidah Asma binti Yazid, hadis marfu, yahsyurullahu an-nasa fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggiring, mengumpulkan seluruh manusia di satu padang tanah lapang di hari kiamat, padang mahsyar. Fa yunadi munadin, maka di padang mahsyar tersebut yang ceritanya sudah sering kita dengarkan, matahari didekatkan hingga 1 mil, dalam riwayat lain 1 jengkal, jengkal kilat. Kalau yang riwayat yang ada di kitab kita pernah baca itu 1 mil, 1,5 kilo. Oh itu ya panasnya tidak karuan. Sekarang matahari itu jutaan kilo aja panasnya begitu, apalagi cuman 1 mil, 1,5 kilo. Didekatkan, kemudian semua manusia kepanasan, sampai orang-orang kafir itu ngomong sama Allah, "Ya Allah, wis masukkan kami sudah ke neraka. Panas sekali di padang mahsyar. Sekarang aja ya Allah langsung masukkan kami ke neraka." Karena tidak kuat panasnya padang mahsyar. Dikira panasnya neraka itu masih kalah dibanding padang mahsyar. Padahal panas api neraka jauh lebih panas lagi. Tapi karena sudah tidak kuat, ya Allah masukkan kami sudah ke neraka sekarang daripada di sini panas kayak gini. Nah, ketika orang-orang kepanasan tersiksa di padang mahsyar, di kitab tafsir Yasin itu disebutkan manusia dijemur oleh Allah tanpa baju, tanpa pakaian di padang mahsyar, tapi mereka nggak bisa lihat satu sama lainnya karena semuanya ketakutan. Takut dirinya ini selamat apa tidak untuk orang yang beriman. Dia khawatir, saya ini selamat tidak. Kalau orang kafir jelas, mereka sudah nggak ada harapan selamat. Di saat semua orang ketakutan, tiba-tiba ada suara seruan, "Aina alladziina kaanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Mana itu orang-orang yang renggang lempeng-lempeng mereka, tubuh mereka dari tempat-tempat tidur alias bangun di tengah malam. Mana itu mereka yang ahli bangun malam? Maka fayugumun wa hum qalil. Di padang mahsyar itu orang-orang yang ahli bangun malam ternyata cuma sedikit. Akhirnya rombongan orang-orang yang ahli bangun malam fayadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa dihisab. Semua manusia masih kepanasan, tsumma yu'maru bin nasi ilal hisab,
kemudian mereka yang lain sisanya semuanya diperintahkan oleh Allah untuk digiring di tempat hisab, diperhitungkan amal ibadahnya. Orang-orang yang ahli tahajud, ahli bangun malam, mereka langsung diantar ke surga, masuk surga tanpa dihisab. Di padang mahsyar itu 1000 tahun di tafsir Yasin, 1000 tahun dijemur, ya Allah. Orang-orang yang ahli tahajud langsung lebih dulu masuk surga, mereka tanpa dihisab langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita bisa jadi ahli tahajud. Kalau enggak satu setiap malam, ya 2 hari sekali untuk melatih pertama, awal-awal ya 3 hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali lah minimal. Jangan sampai 1 bulan sama sekali enggak bangun malam. Apalagi kalau setahun belas tidak pernah bangun malam. Nah, kita latih itu, kalau perlu, kalau bisa setiap malam. Kalau enggak, ya semampunya. Yang penting niat untuk bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedahnya sangat besar, lebih-lebih yang istiqomah tiap malam. Nah, ada satu amalan bangun malam. Kalau amalan ini diamalkan maka pasti dapat ampunan Allah. An Ikrimah, dari sahabat Ikrimah, An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan satu riwayat, manin tabaha min naumihi, barang siapa yang bangun dari tidurnya, faqala, ketika bangun itu kemudian dia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bangun tengah malam kemudian baca itu, melek baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nadharallahu ilaih, maka orang yang semacam ini dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Dapat pandangan Allah, pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in tawaddu'a, kalau dia mau wudu, ghufarolahu, maka Allah mengampuninya. Baca itu melek subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian bangun wudu, Allah ampuni dia, dipandang dengan rahmat. Setelah itu wudu diampuni sama Allah. Fa'in sholat 4 raka'atin, kalau dia sholat 4 rakaat, setelah wudu dia sholat 4 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa ayatul kursi marrah, di setiap 1 rakaat dia baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, itu sampai akhir. Wa qul huwallahu ahad 11 marrah, dan qul huwallahu ahad 11 kali. Ghafarallahu lahul battah, maka orang tersebut pasti tidak boleh tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sudah wajib diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat Ikrimah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, qala Ikrimah, wallah alladzi la ilaha illahu laqad sami'tuhu min Ibni Abbas, demi Allah, kata sahabat Ikrimah, saya mendengar amalan tahajud ini dari temanku sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu laqad sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku mendapatkan amalan tahajud ini, sumpah demi Allah aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Rasulullah juga mengatakan, walladzi wallahi alladzi la ilaha illahu laqad sami'tu min Jibril. Rasulullah juga saat itu mengatakan, sumpah demi Allah aku mendengar amalan ini langsung dari Jibril. Dan Jibril juga mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu laqad qala Allah dzalik, sumpah demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, Allah telah berfirman seperti itu. Orang yang bangun dari tidur baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Mau wudu, kemudian dia wudu,
maka diampuni oleh Allah. Kalau dia sholat 4 rakaat, setelah Fatihah baca ayat kursi, kemudian setelah ayat kursi baca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 11 kali, maka diampuni oleh Allah dengan ampunan al-battah, pasti diampuni, 100% diampuni oleh Allah. Ini disebut oleh ulama sholatul battah, sholat amalan tahajud sesuai dengan tata cara ini tadi, itu disebut sholatul battah, sholat tahajud yang pasti berbuah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah pasti diampuni oleh Allah, ya pasti selamat dari neraka, pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ini bulan Rajab, bulan di mana Allah mengobrol ampunannya, bulan taubat, bulan kita untuk kembali meniti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum istiqomah, sholat 5 waktu diistiqomahkan, taubat, kemudian ditingkatkan dengan tahajud, sholat di tengah malam, minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih dengan tata cara yang ini tadi, 4 rakaat yang tadi, 2 kali salam boleh, atau 4 rakaat langsung sekali salam juga boleh. Ini adalah amalan tahajud yang langsung dari sahabat Ikrimah, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Rasulullah SAW, dan dari Jibril, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nggak pakai cara ini gimana? Sholat tahajud tapi biasa, ya nggak apa-apa juga, sudah termasuk orang-orang yang ahli tahajud. Tapi kalau pengen dapat ampunan secara pasti, dengan sumpah dari para sahabat, sumpah dari Nabi Muhammad, sumpah dari Jibril tadi itu, maka caranya seperti itu. Cara tahajudnya seperti itu. Kemudian kalau bisa ditutup 1 rakaat witir, jadinya 5 rakaat. Jadi itu amalan yang langsung akan memastikan kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hadis ini sampai ke kita, dan kita kalau mengamalkan, insya Allah pasti dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita sebanyak apapun Allah siap mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan sholat malam lagi yaitu walaupun kita itu sholatnya cuma sebentar, itu sudah tertulis jadi orang ahli tahajud. Man qoma minal lail walau qadra hal bisyatin kutiba min qiyamil lail. Kalau ada orang berdiri tengah malam walaupun sebentar, seperti orang memerah susu, orang ternak kambing merah susu, susunya diperah, itu kan sebentar, walaupun cuma sebentar, tapi malam menyempatkan bangun, itu sudah tertulis menjadi hamba-hamba Allah yang ahli tahajud. Lebih-lebih kalau kita bangunkan keluarga kita, istrinya, anaknya misalkan, maka kalau ada orang suami bangunkan istrinya, keluarganya untuk diajak sama-sama tahajud, maka mereka semua kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat wa qad a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka ditulis sebagai keluarga yang ahli mengingat Allah, ahli berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tertulis menjadi orang-orang yang ahli zikir, ahli mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Kemudian para ulama itu berbeda pendapat tentang waktu mana yang paling afdol. Waktu mana yang paling afdol? Maka pendapat yang sahih sesuai hadis-hadis dari Nabi, malam itu dibagi 2. Malam itu dibagi 2. Mulainya malam kapan? Waktu adzan maghrib sampai adzan subuh. Nah, itu ada berapa jam? Dari maghrib, adzan maghrib sampai adzan subuh itu berapa jam? Nah, bagi 2, bagi 2. Nah, waktu yang kedua, bagian yang kedua itu adalah waktu yang paling afdol untuk salat tahajud atau qiyamul lail.
Kalau di awal waktu gimana ya nggak apa-apa, cuman paling afdol di bagian yang kedua. Itu kalau dibagi dua. Oke. Ada lagi pendapat dibagi tiga, dari maghrib sampai subuh itu dibagi tiga. Ya. Nah, bagian yang ketiga itu yang paling afdol. Paham ya ini? Misalkan jam 6 sampai jam 4. Nah, dibagi tiga. Nah, bagian yang ketiga berarti yang mepet subuh, yang nyambung ke subuh itu yang paling afdol. Ada lagi mengatakan dibagi 6. Maghrib sampai subuh itu dibagi 6. Nah, waktu bagian yang keempat sama bagian yang kelima itu yang paling afdol. Ini terjadi banyak pendapat. Disebutkan dalam salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, afdhalus salati salatu akhi Daud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Paling utamanya sholat adalah sholatnya saudaraku Nabi Daud. Gimana cara sholatnya? Maksudnya sholat tahajudnya itu. Beliau tidur di tengah malam. Tengah malam, maksudnya separuh malam itu untuk tidur. Kemudian sepertiganya bangun dan seperenamnya itu tidur. Menjelang subuh tidur sebentar lagi agar subuhnya tidak ngantuk. Jadi tadi itu dari maghrib sampai itu subuh dibagi menjadi 6. Bagian pertama, bagian kedua, sama bagian yang ketiga itu tidur. Bagian keempat dan kelima itu buat tahajud. Bagian keenam tidur lagi. Nah itu tinggal bagi aja dari jam 6 misalkan sampai jam 4, nanti bagi 6. Nah nanti ketemunya jam berapa kelihatan. Jadi bagian yang keempat, yang kelima inilah tempat waktu yang paling utama, dan itu waktunya bisa bergeser karena maghrib bisa bergeser, subuh juga bisa bergeser. Yang penting antara maghrib sampai subuh itu kalau pengen tahu waktu tahajud paling utama, bagi 6, kemudian ambil bagian keempat dan kelima. Waktu yang keempat dan kelima itu paling afdol. Nah. Kemudian yang terakhir, tahajud itu kurang berapa menit nih? 6 menit. Yang terakhir, ada satu riwayat, innal mutanaffila ba'dan naumi yuqalu lahu mutahajjid wa yashfa'u fi ahli baitihi kama nukila an Abil Walid An-Naisaburi rahimahullah. Dari Imam Abdul Walid An-Naisaburi, qiyamul lail sama tahajud itu utama mana? Utama yang tahajud, jelas, karena setelah tidur itu berat. Lebih utama yang tahajud. Nah, yang tahajud ini, yang sholat sunnah setelah tidur ini disebut tahajud ini punya keutamaan istimewa. Apa? Wa yashfa'u fi ahli baiti. Orang yang ahli tahajud itu nanti di akhirat bisa punya syafaat, bisa menolong mensyafaati keluarganya yang ingin disyafaati. Masya Allah, tinggi derajatnya. Bukan hanya dia yang selamat, bahkan keluarganya yang mau masuk neraka bisa dia tolong. Dia diberikan oleh Allah, diberi oleh Allah syafaat untuk bisa menolong keluarganya. Karena itu, nah ini Nabi dalam satu riwayat kan, tahajud itu da'bus sholihin. Kebiasaan orang-orang soleh itu ya malam bangun, walaupun sebentar tidak apa-apa. Nah pas khusyuk ya suwe sampai nangis-nangis, tidak perlu. Tapi kalau tidak, pokoknya bangun walaupun 2 rakaat tidak masalah. Usahakan tiap malam bangun sehingga kita ditulis menjadi orang yang ahli tahajud. Kalau sudah begitu, kita akan dapatkan tiket syafaat, bisa mensyafaati keluarga yang ingin disyafaati. Nah ini kesempatan untuk kita semua. Karena itu nggak ada satupun orang soleh, nggak ada satupun wali, orang yang dicintai oleh Allah kecuali malam bangun. Kenapa? Karena tidak dilantik seseorang menjadi wali, seseorang menjadi orang yang dicintai oleh Allah kecuali
tengah malam, kecuali dia bangun malam. Nek turu barisa sampai subuh tidur tidak pernah bangun, tidak bakalan jadi wali. Walaupun amalannya seperti gunung-gunung, nggak iso jadi wali kalau tidak tengah malam nggak bangun. Ya. Kalau tengah malam bangun, dia ada potensi diangkat menjadi wali. Ya setidaknya jadi orang yang dicintai lah, setidaknya jadi orang soleh yang kelak di akhirat dapat bisa mensyafaati keluarganya. Syukur-syukur kok jadi wali ini Gusti Allah. Semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, lebih-lebih kita sekarang di bulan Rajab, Sya'ban, ini 2 pintu gerbang kita untuk menuju Ramadan. Kalau di bulan ini kita bangkit nambah ibadah, insya Allah di bulan Ramadan kita pun akan diberi kemudahan untuk memperbanyak ibadah. Semoga kita semua, semoga bulan ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga kita diberkahi di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan juga kita disampaikan di bulan Ramadan, diberi umur panjang, sehat walafiat, dalam keadaan sehat zahir dan batin, dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Kurang minta maaf. Hada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.